Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Susana Chandrawati, berasal dari SDN 008 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saya CKP Angkatan 10 Kota Batam. Di sini saya akan mengkoneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja, seperti pada saat ulangan harian. Jika murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya beranggapan murid saya hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru yang disebut dengan teacher center. Saya tidak pernah mempedulikan apakah murid saya benar-benar paham atau tidak. Yang penting materi tersampaikan dan KKM tercapai. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja, seperti pada saat ulangan harian. Jika murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan tidak tepat. Seharusnya saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak mempunyai karakter yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga saya harus menghargai setiap karakter murid. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan murid sebagai subjek, bukan objek. Karena murid diberikan kebebasan untuk berkreatif, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Seharusnya guru sebagai fasilitator proses pembelajaran, dan guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, bahagia, dan berpusat pada siswa. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan
tidak tepat. Seharusnya saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak mempunyai karakter yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga saya harus menghargai setiap karakter murid. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan murid sebagai subjek, bukan objek. Karena murid diberikan kebebasan untuk berkreatif, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Seharusnya guru sebagai fasilitator proses pembelajaran, dan guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, bahagia, dan berpusat pada siswa. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan tidak tepat. Seharusnya saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak mempunyai karakter yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga saya harus menghargai setiap karakter murid. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan murid sebagai subjek, bukan objek. Karena murid diberikan kebebasan untuk berkreatif, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Seharusnya guru sebagai fasilitator proses pembelajaran, dan guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, bahagia, dan berpusat pada siswa. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan tidak tepat. Seharusnya saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak mempunyai karakter yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga saya harus menghargai setiap karakter murid. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan murid sebagai subjek, bukan objek. Karena murid diberikan kebebasan untuk berkreatif, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Seharusnya guru sebagai fasilitator proses pembelajaran, dan guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, bahagia, dan berpusat pada siswa. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan tidak tepat. Seharusnya saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak mempunyai karakter yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga saya harus menghargai setiap karakter murid. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan murid sebagai subjek, bukan objek. Karena
murid diberikan kebebasan untuk berkreatif, mengemukakan pendapat, yang saya dapat terapkan di antaranya adalah yang pertama, menerapkan pembelajaran mengakomodir keterampilan di abad 21, yaitu berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, interaktif, dan kreasi. Yang kedua, pembelajaran yang bervariatif dan berpusat pada siswa. Siswa memahami pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan harus memberikan keteladanan kepada muridnya, baik perkataan maupun perilaku. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru penjuang pendidikan. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru penggerak seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.